Namo Buddhaya Sokyotu. Jika diberikan satu pertanyaan, apakah Anda ingin bahagia? Tentu banyak orang akan menjawab bahwa mereka ingin bahagia. Tidak hanya kita manusia saja yang ingin bahagia, tetapi bahkan semua makhluk pun juga ingin bahagia. Pada dasarnya memang kondisi bahagia dapat membuat seseorang merasa senang, merasa tentram, dan tidak susah dari segala hal yang menyusahkan. Oleh karena hal itulah banyak orang mengharapkan kebahagiaan. Ya, jika kita menginginkan kebahagiaan, apakah hanya kita perlu untuk berdiam diri menunggu kebahagiaan datang sendiri tanpa harus melakukan apapun? Ataukah menginginkan kebahagiaan, ya kebahagiaan datang dari kebajikan yang telah dilakukan pada kehidupan yang lampau untuk bisa terkondisi pada saat ini? Ya, tentu tidak. Jika kita hanya menginginkan kebahagiaan dengan mengharapkan kebahagiaan dari kebajikan kehidupan yang lampau, tentu kita akan menjadi merana, menunggu terlalu lama kapan kita akan menjadi bahagia. Jika kita perhatikan kondisi kita saat ini, sebenarnya kita banyak mengalami kebahagiaan karena kita mampu untuk mengkondisikan kebajikan saat ini. Jadi kalau kita mampu mengkondisikan kebajikan saat ini, maka kita akan merasa bahagia. Oleh karena itu, perlulah saat ini kita mulai untuk melakukan kebajikan agar kita dapat bahagia. Kita saat ini perlu melakukan kebajikan supaya kita bisa bahagia di saat ini dan bahagia pada kehidupan yang akan datang. Nah, oleh karena itulah, supaya bagaimana cara seseorang ya bisa bahagia saat ini dan kehidupan yang datang, ya seperti halnya hal yang dilakukan dalam sebuah cerita ketika zaman Sang Buddha, ada seorang yang bernama Dhammika. Ia merupakan seorang umat awam yang begitu memiliki kemurahan hati kalau melakukan pemberian dana kepada para biku. Nah, karena memiliki kebiasaan untuk memberikan dana kepada para biku, tidak hanya dirinya saja yang melakukan kebajikan, bahkan ia sebagai seorang pemimpin dari kelompoknya, ia memiliki anggota sebanyak 50 orang juga ikut bagaimana ia berbuat seperti itu. Bahkan ia memiliki 7 orang putri, ia memiliki 7 orang putra juga mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi orang yang baik, ya gemar melakukan kebajikan dengan berdana. Sehingga apa yang terjadi ketika Dhammika ini, di saat ia sedang sakit, ia memohon kepada Sangha untuk dibacakan parita suci kepadanya, sehingga ketika dibacakan parita, apa yang terjadi karena kebajikan yang telah dilakukan adalah muncul kereta berhias sangat indah sekali. 6 kereta berhias sangat indah sekali. Nah, itu adalah kereta para dewa yang mau menjemputnya untuk datang ke alam mereka. Nah, sehingga ia pun berhenti dan meminta untuk mereka berhenti. Tetapi ketika para biku ini melantunkan parita, mendengar bahwa mungkin mereka disuruh berhenti, sehingga para biku itu pun berhenti membacakan parita dan meninggalkannya. Sehingga apa yang terjadi kepada Dhammika ini maka diceritakanlah kepada putrinya. Sehingga ketika setelah dia menceritakan, dia ingin
memilih salah satu kereta dari kereta para dewa itu, yaitu alam tusita. Sehingga akhir cerita ia pun meninggal dunia dan terlahir di alam para dewa, yaitu di alam tusita. Ya, jadi kebajikan yang dilakukan salah satunya adalah dengan berdana itu sebenarnya dapat memberikan manfaat yang besar. Ya, salah satunya adalah ketika seseorang masih hidup, apa yang dialami oleh Damika, ia dapat memperoleh kebahagiaan bahwa apa yang dilakukan pada saat itu dapat diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka bisa memiliki hati yang berbudi luhur, termasuk anak-anaknya sendiri. Bahkan setelah meninggal dunia pun ia tidak mengalami derita, justru sebaliknya ia bisa terlahir di alam yang berbahagia. Oleh karena itu, hal yang dapat kita lakukan, khususnya diri kita, tentu kita harus memupuk hal-hal yang baik. Kita harus memupuk hal-hal yang positif di dalam diri kita, sehingga kita mampu untuk mengkondisikan kebahagiaan di dalam diri kita. Tentu banyak hal kebajikan yang kita dapat lakukan, terkhususnya untuk diri kita sendiri, bahkan untuk kepada orang lain. Kita bisa menjalankan moralitas, kita bisa menjalankan bawana. Tentu dengan cara-cara itulah kita dapat mengkondisikan suatu kebajikan demi memperoleh sebuah kebahagiaan. Oleh karena itulah, dengan kita melakukan suatu kebajikan seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, bahwa dengan kita melakukan kebajikan, maka kita akan bahagia di dunia ini. Dengan kita melakukan kebajikan, maka kita bahagia di dunia selanjutnya. Kita akan bahagia di kedua dunia. Oleh karena kita akan dapat bergembira melihat bahwa perbuatan kita terlihat dengan laku tindak tanduk yang bersih seperti itu. Oleh karena itu, melalui hal ini, semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi semuanya. Akhir kata dari saya, Sabi Sata Bawantu Suki Tata.